ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Syami, ya Bashir, ya Hakam, ya Adu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Alim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mujib, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Wahid, ya Baqi, ya Wali, ya Muta'ali, ya Baru, ya Tawwab, ya Muntakib, ya Ahu, ya Ra'uf, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muhsin, ya Jami, ya Ghani, ya Muhyi, ya Mani, ya Dhar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baki, ya Waris, ya Rasid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ummahat fillah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa, setiap saat, setiap waktu, tidak putus-putus, senantiasa kita berada, diri kita itu senantiasa kita jaga dalam keadaan senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, ridho, hidayah, taufik. Allah ringankan langkah ibu-ibu semua, saya juga termasuk hari ini untuk hadir di majelis ilmu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, siapa yang Allah ringankan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah akan ringankan langkahnya menuju surga. Insya Allah semoga kita semua yang hadir pada hari ini, insya Allah kelak Allah ringankan langkahnya menuju surga. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita yang sangat menyayangi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua insyaallah layak untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Beliau yang sangat-sangat mencintai kita, beliau yang sangat-sangat merindukan kita. Rasulullah pernah menyampaikan, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Maka Rasulullah mengatakan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak berjumpa denganku, tetapi mereka beriman kepadaku. Siapa? Di antaranya kita semua. Insya Allah adalah umat Islam, hamba Allah, umat Rasulullah yang kita tidak berjumpa dengan beliau, tapi insya Allah kita beriman kepada beliau, mencintai beliau. Dan insya Allah ya, salah satu bentuk kita harus yakin ya Bu. Jadi syahadat kita itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita iman kepada Allah dan kita yakin bahwa satu-satunya cara untuk kita memperoleh kebahagiaan hidup di dunia yang sementara ini hingga di akhirat Allah yang selama-lamanya hanya dengan satu cara, yaitu sebagaimana cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama itu menyampaikan, Bu, kebahagiaan yang tidak membuatmu yakin akan membawamu ke surga itu adalah tipuan. Jadi kita setiap saat, setiap waktu, misal gini, saat ini kan ibu hadir di majelis ini, datang ke majelis ini, Allah hadirkan perasaan bahagia enggak? Ibu yakin enggak kalau kebahagiaan yang ibu rasakan itu insya Allah akan membawa ibu ke surga? Di situ adalah bahagia yang Allah ridho. Tapi kalau misalnya kita ada suatu kesempatan atau suatu keadaan dikasih itu sama Allah perasaan senang, perasaan bahagia, tapi kita nggak yakin ini rasa bahagia ini membawaku ke surga atau enggak ya gitu. Nah kalau itu ada perasaan ragu pun ya, jadi salah satu tanda itu ada unsur dosa ketika dalam hati kita ada perasaan ragu atau was-was. Jadi kita insya Allah ya selalu kita pastikan bahwa kebahagiaan kita itu adalah pada perkara-perkara yang Allah ridho, yang kita yakin bahwa insya Allah itu adalah wasilah kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memperoleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, ridho Allah. Di dalam Al-Quran itu Quran surah Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu Wa Taala kan menyampaikan bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik. Banyak sekali orang-orang memahami itu kita umat Islam. Kuntum khairu ummah kan? Padahal yang dimaksud di dalam ayat ini kuntum itu siapa, Bu? Di dalam ayat lain Allah menyampaikan ada wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wattabi'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi yang dimaksud kuntum khairu ummah ini adalah orang-orang yang Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Siapa? Siapa, Bu? Tahu?
para sahabat. Jadi para sahabat Nabi, merekalah orang-orang yang Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan merekalah yang dimaksud sebagai khairu ummah. Lalu kita, bisa nggak kita menjadi khairu ummah juga? Bisa nggak, Bu? Ibu mau nggak jadi khairu ummah? Mau. Insya Allah bisa nggak? Bisa. Caranya? Caranya ikut pada yang sudah Allah katakan khairu ummah. Siapa? Ikut cara hidupnya sahabat, karena sahabat juga ikut cara hidupnya Rasulullah. Udah kita tinggal template, udah copy paste. Itu tinggal copy paste saja bagaimana. Jadi sahabat Nabi tuh ketika Haji Wada itu kan Rasulullah mengumpulkan para sahabat Nabi ya di Padang Arafah. Ya. Di situ berkumpul sekitar 120.000 orang sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu sekitar 124.000 orang. Rasulullah bilang, sahabat-sahabatku itu seumpama bintang-bintang di langit. Kalau ini orang-orang yang naik kapal, ya dulu untuk tahu mau kemana arah kapalnya itu diarahkan, itu lihat rasi bintang kan? Itu menjadi petunjuk jalan. Jadi para sahabatku itu seperti bintang-bintang di langit. Siapa saja yang kalian ikut, insya Allah kalian akan mendapat petunjuk atau hidayah. Nah, ibu-ibu di sini punya nggak 1-2 sahabat Nabi yang itu menjadi idola? Ada? Sahabiah katakan. Bunda Ella? Bunda Ella punya nggak sahabiah atau sahabat Nabi yang menjadi idola Bunda Ella? Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Apanya beliau yang membuat Bunda ingin mengidolakan? Kalau kita idolakan kan kita ingin ya seperti idola kita ya. Sisi beliau yang mana yang Bunda Ella kagumi dan kemudian ingin punya sifat atau sikap tersebut? Gimana? Kesetiaan Sayyidatina Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua harus punya. Nanti umat akhir zaman ini di akhirat akan Allah bangkitkan, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Cinta kita kepada siapa? Nah, nanti yang cintanya kepada Bunda Khadijah, mudah-mudahan insya Allah nanti satu surga dengan Bunda Khadijah. Amin Allahumma amin. Nah, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang perempuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ada 4 wanita yang merupakan pemimpin para wanita di surga. Siapa aja? Yang pertama, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ada. Kemudian Sayyidah Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Sayyidah Maryam binti Imran. Yang keempat, Sayyidah Asiyah binti Mujahim. Beliau adalah istri Fir'aun. Nah, di akhirat kelak yang menjadi pemimpin para wanita di surga adalah 4 wanita mulia ini. Dan setiap 4 wanita ini punya keistimewaan yang kita boleh pilih. Kita ingin mengambil keistimewaan yang mana satu. Kalau bisa tiru keempat-empatnya, Masya Allah. Kalau misalnya tidak bisa keempat-empatnya, minimal 1. Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Dari beliau kita belajar bagaimana mempertahankan iman, menjaga keimanan, menjaga tauhid kita dalam segala suasana keadaan. Beliau punya suami, seorang raja yang zalim, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dalam keadaan yang demikian, Sayyidah Asiyah tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bahkan di akhir hayat beliau itu diancam kan akan dimasukkan ke dalam kuali yang berisi panas ya. Nah, maka apa kata Allah? Sesungguhnya Asiyah akan dibangunkan istana di surga dan dia memilih untuk tetap beriman kepada Allah. Dan kemudian dari Sayyidah Maryam. Nah, kita belajar apa dari Sayyidah Maryam? Dari Sayyidah Maryam kita belajar untuk menjadi wanita yang menjaga diri.
Sayyidah Maryam itu orang tuanya ya keluarga Imron. Keluarga Imron itu punya cita-cita kalau punya anak akan dihadiahkan atau disedekahkan, diinfakkan untuk agama. Mereka mengira anaknya akan lahir laki-laki. Qadarullah yang lahir adalah perempuan. Tapi karena sudah berjanji, sudah bernazar, maka Sayyidah Maryam tetap diinfakkan, kemudian diserahkan pengasuhannya kepada Nabi Zakaria. Dalam pengasuhan Nabi Zakaria, Sayyidah Maryam ditempatkan di sebuah mihrab. Mihrabnya itu pintunya ada 7 lapis dan kunci-kuncinya itu dipegang oleh Nabi Zakaria. Di dalam mihrab itu yang dilakukan Sayyidah Maryam hanya beribadah, berzikir, benar-benar bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya Bu, yang namanya kita perempuan, kemarin saya belajar ya menyampaikan tentang mahram. Jadi mahram, yang namanya perempuan tidak akan pernah satu kali pun yang namanya wanita itu punya kewajiban untuk menafkahi dirinya sendiri. Nafkah seorang perempuan ada dalam tanggung jawab mahramnya. Nah, ibu-ibu tahu nggak siapa saja mahram ibu-ibu? Jadi ibu-ibu selama masih punya mahram yang itu dapat mencari nafkah, dapat menjemput nafkah, maka nafkah kita itu menjadi kewajiban mahram kita. Jadi tugasnya perempuan apa? Tugasnya kita apa? Berdoa, beribadah, mengasuh, mendidik anak dengan baik. Itu adalah fitrahnya gitu ya. Kenapa? Ini kenyataan ya, maksudnya kita tidak boleh menafikan kenyataan ini, dan ini memang kenyataan. Kenapa kerusakan moral anak-anak zaman sekarang itu problematika anak-anak, bahkan ibu, dulu ketika saya masih S1 di Fakultas Psikologi UGM, kami menemukan kasus kekerasan kepada orang lain, bullying. Kalau mungkin orang dulu nggak familiar ya dengan istilah bullying. Kalau sekarang familiar, semua orang udah tahu bullying, semua orang udah tahu istilah depresi, semua orang tahu istilah healing. Bahkan mungkin penempatannya itu juga tidak pada tempatnya. Saking mudahnya mengakses istilah-istilah kesehatan mental di sosial media kan. Pergi ke pantai bilangnya healing, ya kan? Pergi ke gunung bilangnya healing. Pusing dikit bilang depresi gitu kan. Kemudian mendiagnosis diri sendiri. Nah, oke lah, pada satu hal kesadaran tentang kesehatan mental itu semakin tinggi. Jadi dulu kami menemukan kasus bullying itu terjadinya di perguruan tinggi, hanya di tingkat perguruan tinggi. Bentuknya ospek ya. Nah, dulu jadi ada kekerasan verbal fisik. Kemudian turun tuh di tingkat SMA ada. Turun lagi SMP, SD. Sekarang anak-anak usia TK pun sudah pandai membuli temannya. Dan kita tidak boleh tutup mata bahwa yang namanya emansipasi perempuan, semakin banyaknya perempuan yang keluar dari rumah, sehingga fungsi-fungsi peran-peran dia sebagai pengasuh, pendidik itu berkurang atau bahkan mungkin hilang. Inilah Bu yang membuat anak-anak kita itu akhlaknya seperti apa, imannya seperti apa. Karena yang namanya pendidikan iman, pendidikan akhlak itu tidak bisa kita amanahkan, tidak bisa kita delegasikan kepada lembaga pendidikan, nggak bisa Bu. Kalau pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan kognitif ya, kecerdasan otak atau keterampilan itu kita bisa delegasikan ke sekolah atau ke lembaga pendidikan yang lain. Tapi yang namanya iman atau akhlak, adab itu tidak bisa kita delegasikan. Itu adalah tanggung jawab orang tua. Jadi ulama itu menyampaikan Bu, lembaga pendidikan itu kan ada 3, terkhusus kalau di Indonesia, yang punya peran terhadap pendidikan anak-anak kita. Pertama, rumah. Kedua, sekolah. Sekolah itu bisa termasuk tempat les, tempat kursus, dan lain sebagainya. Kan orang-orang kita itu ya, anak tuh disekolahin jam 1 sampai jam 3 atau jam 4 tuh full day. Habis itu masih dilesin lagi kan? Berarti tuh percaya nggak sama sekolahnya? Kok masih dilesin?
Ini tuh kalau kita bicara tentang dunia pendidikan, wah subhanallah gitu. Karena saya kalau ngomong sama ibu-ibu, ini anak saya bu nggak mau les gitu lah. Buat apa sekolah kalau masih les? Ya kan? Ya dilesin aja gitu, nggak usah disekolahin. Gitu. Nantilah insya Allah ya kita kapan-kapan bicara tentang pendidikan. Jadi bu, zaman Rasulullah itu tidak ada yang namanya sekolahan ya. Sahabat Nabi itu belajar di Masjid Nabawi, di suatu tempat yang bernama Suffah. Nanti kalau ibu-ibu Allah kasih rezeki ke Masjid Nabawi, cari. Itu ada di dekat Raudhah, namanya Suffah. Di situ ada ahlu suffah. Ahlu suffah itu apa? Para sahabat yang mereka itu memang tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan, sehingga mereka punya banyak waktu dan mereka adalah dididik oleh Rasulullah. Di antara ahlu suffah itu adalah Sayyidina Abu Hurairah. Beliau adalah perawi hadis nomor 1. Jadi yang menguasai hadis nomor 1 itu adalah Sayyidina Abu Hurairah. Yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab. Yang ketiga Sayyidah Aisyah. Jadi perempuan bu harus cerdas. Sayyidah Aisyah itu adalah perawi hadis terbanyak ketiga di antara para sahabat dan beliau seorang perempuan. Jadi tidak boleh ya yang namanya perempuan. Salah satu karakteristik perempuan itu harus muta'allimah. Apa itu muta'allimah? Mencintai ilmu. Harus mencintai ilmu. Kenapa? Kita adalah madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi seorang ibu seharusnya punya prinsip. Kapan bu kita menyerahkan anak kita ke lembaga pendidikan? Kalau ilmu kita itu sudah benar-benar tidak ada lagi yang bisa kita berikan kepada anak kita, itulah waktu yang tepat untuk kita menyerahkan anak kita kepada pendidik yang lain. Itu pun harus kita assessment, kita serahkan kepada pendidik yang seperti apa. Apakah gurunya itu menjaga sholat 5 waktu? Apakah gurunya itu menjaga zikir pagi petang? Apakah gurunya itu baik akhlaknya? Bagaimana mengamalkan sunnah? Gurunya kalau makan duduk apa berdiri ya? Oh, orang tua yang baik harus memperhatikan sampai seperti itu loh bu. Gurunya itu tutup aurat nggak ya? Makannya tangan kanan atau tangan kiri? Nah, jadi kepada siapa kita mengantarkan anak kita belajar? Itu sampai harus seperti itu. Nah, ini menjadi perhatian ibu-ibu semua. Jadi ibu-ibu yang punya anak masih kecil, masih bayi, itu insya Allah ya, mudah-mudahan dan kesempatan kita bisa belajar tentang tahap-tahap mengasuh anak. Anak usia sekian haknya dapat apa? Pendidikan pelajaran apa? Karena apa? Kita bu berumah tangga, tujuan kita berumah tangga itu ada di Quran surah At-Tahrim ayat 6. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari siksa api neraka. Kita berumah tangga, ibu-ibu kan tidak ingin berbahagia hanya di dunia ya. Kan kita nggak mau nanti di akhirat ibunya masuk surga, ayahnya masuk surga, anaknya enggak, atau anaknya masuk surga, orang tuanya enggak. Tapi kita ingin kita dan seluruh keluarga kita insya Allah sama-sama masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana kita mengimplementasikan ayat ini? Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan caranya adalah dengan mendidik keluarga kita dengan adab, dididik adabnya. Jadi bu, anak-anak kita kalau tidak terdidik dengan adab, maka dia akan dididik oleh zaman. Ibu tahu anak-anak zaman sekarang itu bagaimana mereka berkata-kata kepada orang tuanya. Ketika dikatakan kita harus berbakti kepada orang tua kita, itu anak-anak zaman sekarang kalimatnya seperti apa bu? Saya nggak minta dilahirkan kok. Kenapa saya harus berbakti? Berarti orang tua saya nggak ikhlas dong minta balas budi. Coba, anak-anak seperti ini tuh hasil didikan siapa? Hasil didikan orang tua. Jadi ahli pendidikan itu mengatakan bu, anak-anak itu berakhlak buruk bisa jadi bukan karena orang tua,
Tetapi ketika mereka keluar dari rumah, itu mereka membawa apa semua yang dididikkan atau diajarkan oleh orang tuanya. Begitu besarnya peran orang tua. Jadi generasi Z ya, kalau sekarang ya, kita berada pada generasi Z. Saya yakin ibu-ibu di sini yang punya anak mulai usia prabaligh atau baligh atau mungkin masih anak kecil itu mesti merasa kayaknya zaman dulu kita nggak kayak gini deh, ya kan? Tapi beginilah zamannya dan kita memang insya Allah harus senantiasa belajar. Makanya hak-hak anak dalam usianya itu kita tunaikan. Jadi usia 0 sampai 2 tahun itu ada haknya anak apa gitu kita tunaikan. Usia 2 sampai 7 tahun itu namanya fase tufulah. Di situ adalah fase anak untuk dididik imannya, dididik adabnya. Kalau nggak tuntas Bu di sini, itu nanti jadi PR di fase-fase selanjutnya. Jadi itu anak-anak yang kok akhlaknya itu ketika gede itu kok akhlaknya jadi semakin susah diatur, itu berarti di usia 2 sampai 7 itu ada problem. Kok anakku sudah besar tapi sholatnya masih disuruh-suruh? Itu ada problem di usia 7 sampai 10. Ada yang tidak tuntas pendidikannya di usia 7 sampai 10. Di usia 7 sampai 10 itu adalah usia kita mulai pendidikan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya kan. Jadi hadisnya gini, apabila anak kalian telah mencapai usia 7 tahun maka suruhlah mereka untuk sholat. Apabila usia 10 tahun belum sholat maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Artinya kesempatan kita untuk anak sholat dengan kesadarannya sendiri di usia 10 tahun itu kita punya di usia 7 sampai 10, 3 tahun. Kalau udah lewat 10 tahun sholatnya masih disuruh-suruh, berarti ada hak anak yang tidak kita tunaikan di usia 7 sampai 10. Jadi ya Bu ya, Masya Allah banyak hal yang harus kita pelajari sebagai seorang ibu yang Masya Allah lah tugas-tugas kita dalam mendidik anak-anak kita. Tapi kalau insya Allah sudah beres, nah dalam Islam Bu sebenarnya tidak ada istilah remaja. Jadi remaja dalam ilmu psikologi itu diartikan sebagai fase anak mencari jati diri, mencari identitas diri, fase pemberontakan, fase mereka itu sulit berkomunikasi dengan orang tua. Ngalamin kan? Kalau sama anak yang masuk usia prabaligh, masuk usia baligh itu mesti nggak, kalau ngobrol atau diskusi sering mentok, ya kan? Nah, tetapi sebenarnya dalam Islam itu hal-hal seperti itu tidak terjadi. Karena dalam Islam begitu anak masuk fase amrod, ya tamyiz, amrod, kemudian prabaligh, baligh, langsung dewasa. Nggak ada dalam Islam itu fase galau. Nggak ada Bu. Jadi 14 tahun, 15 tahun langsung masuk fase dewasa. Kalau hak-hak anak di bawah usia itu kita tunaikan, maka insya Allah kita tidak akan ketemu anak-anak yang galau, kita nggak akan ketemu anak-anak yang ngambekan, kita nggak akan ketemu anak-anak yang ngamuan, kita nggak ketemu anak-anak yang ngeyelan. Nah, tapi syaratnya kita tunaikan hak-hak mereka sebelum usia itu. Dan ini Masya Allah ya, membutuhkan iman, membutuhkan amal, membutuhkan akhlak. Anak-anak yang dididik dengan akhlak, insya Allah mereka juga akan berakhlak. Nah, bisa jadi kan buruknya akhlak anak-anak kita itu sebab kita mungkin pernah dalam fase kehidupan mereka juga berlaku buruk kepada anak-anak kita. Terutama ibu, PR-nya di mana? Di lisan. Setiap perkataan ibu kepada anak itu adalah doa, ya kan? Sehingga dikatakan kalau kita pun perilaku anak kita itu ada yang tidak dapat kita terima, maka ketika menegurnya berupa doa kebaikan. Ya, Masya Allah. Nah, itu diantara yang dipesankan oleh para ulama. Karena Ibu, baiknya umat itu berangkat dari baiknya keluarga, dan rusaknya umat berangkat dari rusaknya keluarga. Jadi keluarga itu adalah inti terkecil dari masyarakat. Semua orang keluar dari rumah itu kan berangkat dari sebuah keluarga. Apabila baik di dalam keluarga itu insya Allah kan yang keluar dari rumah itu adalah orang-orang baik. Maka masyarakat pun insya Allah menjadi masyarakat yang baik. Nah, kita kaum wanita itu punya peran yang sangat penting.
terhadap terwujudnya keluarga yang baik. Karena ini ya, kita punya wakil presiden dulu, wakil presidennya Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, beliau menyampaikan, jika kamu mendidik satu laki-laki, maka kamu mendidik satu orang saja. Tapi jika kamu mendidik satu perempuan, maka kamu mendidik satu generasi. Masya Allah ya, pentingnya peran kita sebagai seorang perempuan. Nah, yang kita perlukan, ibu-ibu, kita harus yakin ya Bu, bahwa satu-satunya cara agar kita berbahagia di dunia yang sementara ini dan insya Allah di akhirat Allah yang selama-lamanya hanya dengan mengamalkan agama. Hanya agama satu-satunya jalan yang bisa membuat kita bahagia. Ibu mau cari kebahagiaan dimanapun, itu insya Allah tidak akan ketemu jika itu tidak sesuai atau tidak Allah ridho. Banyak ya orang punya trouble, orang punya masalah, orang punya problem. Ya, kemudian aduh, mau healing deh, healing kemana? Ke kafe, healing ke pantai, healing ke gunung. Ketika di sana happy nggak? Happy, bahagia. Pulang ke rumah, masalahnya selesai nggak? Ya. Ya kan? Tapi kalau ada masalah, Allah ngajarinya apa? Wasta'inu bis sabri wassalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jadi ibu punya masalah, mau cari solusi apapun ya. Saya punya klien, kalau punya masalah dia shopping karena ada duitnya. Terus saya tanya, ibu bahagia kalau shopping? Iya Bu, saya bahagia. Oke, habis itu masalahnya selesai nggak? Enggak. Tidak selesai. Karena Allah sudah kasih solusi, Rasulullah juga sudah kasih cara gitu. Kalau kita mau bahagia, amalkan agama. Dalam agama itu adalah, disitulah ada kebahagiaan, di situ ada kesuksesan, di situ ada kejayaan. Nah, jadi yang pertama tadi, bagaimana cara mendatangkan pertolongan Allah? Dengan sabar dan sholat. Nah, ibu kalau sakit, anak sakit, atau kita sakit, ingatnya apa? Kalau sakit biasanya teringat apa kita? Demam, ingatnya paracetamol. Iya kan? Jadi ini ya yang menjadi PR kita. Bagaimana kita belajar untuk memperbaiki diri kita. Oh ya Allah, kalau sakit Allah perintahkan untuk sholat. Ada masalah, diperintahkan untuk sholat. Ya kan? Itu dulu. Nah ini Bu, ini menjadi PR pertama kalau kita mau punya anak-anak yang imannya benar. Ya kan? Perbaiki dulu iman. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dan dia meyakini tiada Tuhan selain Allah, maka baginya surga. Dan Bu, yang namanya husnul khotimah itu bukan perkara yang mudah. Tahu-tahu ketika meninggal kita bisa mengucap la ilaha illallah. Enggak. Habib Ali Abdurrahman Al-Jufri, beliau menyampaikan, siapa yang tidak mengingat kematian dengan baik selama hidupnya, maka dia akan berjumpa dengan kematian dalam keadaan yang tidak baik. Jadi setiap hari kita harus punya waktu Bu untuk yang namanya mengingat kematian. Kenapa orang takut mati? Padahal surga itu kan baru bisa kita ketemu kalau kita sudah mati kan. Mana bisa masuk surga kalau nggak mati dulu? Maunya masuk surga kan? Cita-citanya apa? Cita-citanya masuk surga. Tapi takut mati. Lah gimana? Kenapa Bu? Gimana? Iya. Karena amalannya masih kurang. Jadi orang-orang solih Bu, itu kalau ditanya tentang kematian mereka malah merindukan. Kenapa? Apa yang ditakuti dari sebuah kematian? Kata ulama. Karena dengan matilah kita baru bisa berjumpa dengan Allah.
maka kematian itu bukan untuk ditakuti. Maka kita pun harus senantiasa punya waktu, setiap hari harus zikrul maut. Kata ulama, orang-orang yang mengingat mati itu hidupnya akan lebih hidup. Jadi dengan mengingat mati itu kita malah bersemangat, Bu, dalam hidup. Karena apa? Karena kita tahu kita akan mati, maka kita insya Allah bersemangat untuk mengisi kehidupan ini dengan amal-amal kebaikan. Nah, yang pertama sekali akan Allah periksa, Bu, nanti di akhirat itu amal apa? Sholat. Amalan pertama yang Allah periksa itu adalah sholat. Bila baik sholatnya, insya Allah baik amal yang lain. Bila buruk sholatnya, maka buruk amalan. Ibu kira-kira insya Allah sudah yakinkah bahwa sholat ibu insya Allah akan lolos seleksi? Insya Allah, yakin? Yakin sholatnya itu sudah ini baik, sudah khusyuk. Nah, jadi ya subhanallah ya, masya Allah ya. Jadi sholat itu adalah pembeda antara seorang mukmin dengan seorang kafir. Sholat itu, Bu, adalah satu amalan yang istimewa. Amal-amal yang lain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkannya dengan perantaraan malaikat Jibril. Jadi Allah mengutus malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Hanya sholatlah yang merupakan amal yang itu Allah panggil langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui peristiwa Isra Mi'raj, langsung dipanggil ke Sidratul Muntaha, dikasih amalan sholat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Jadi mi'rajnya Rasulullah berjumpa kan dengan Allah. Nah, tapi ada hadis as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi ketika salat itu kita berjumpa dengan Allah. Ibu-ibu dipanggil nih sama presiden. Gak usah lah presiden, sultan aja katakan. Itu kira-kira takzim nggak? Konsentrasi nggak? Mesti kan ketika bicara dengan sultan atau dengan presiden itu kan mesti semua perkataan beliau itu didengarkan dengan baik. Tapi coba ketika kita berjumpa dengan Allah, ingat jemuran tadi itu kata ibu, ingat cucian, ingat masakan, ingat pun pintu udah dikunci atau belum ya, seperti itu. Segala hal yang kita lupa itu kita ingat dalam sholat. Itu kenapa, Bu? Jadi ulama mengatakan ya, kita itu masih mengaktifkan akal atau otak kita ketika sholat. Kenapa kita kemana-mana pikirannya? Jadi otak kita itu masih kita on. Padahal yang namanya akal atau otak itu belum pernah, Bu, berjumpa dengan Allah. Jadi dia itu tidak kenal Allah. Dia belum tahu. Jadi otak itu hanya mengingat sesuatu yang pernah dilihat. Nih, saya ini jumpa nih dengan ibu-ibu. Sejak saat ini, saya itu akan ingat bahwa saya di majelis Ta'lim Azizah berjumpa dengan banyak ummahat, berjumpa dengan banyak ibu-ibu solihah, mereka banyak berpakaian hitam-hitam. Ada juga yang seperti itu saya ingat karena saya udah direkam oleh. Tapi otak kita itu belum pernah, Bu, berjumpa dengan Allah. Yang pernah berjumpa dengan Allah apa? Ruh. Ketika di dalam Quran ya, qalu bala syahidna ya. Ruh itu bersaksi untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Ruh kita yang sudah berjumpa dengan Allah. Nah, karena itu ketika kita sholat, maka itu memang mesti di-off-kan tuh otaknya supaya nggak kemana-mana. Jadi ruh kita hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuh menghadirkan sifat namanya ihsan. Jadi tingkatan tertinggi, jadi Islam, iman, ihsan. Ihsan itu adalah kita merasa bahwa kita melihat Allah. Kalau tidak mampu, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Jadi menghadirkan perasaan tersebut. Dan memang ulama mengatakan tidak mungkin ya manusia itu bisa sepanjang sholat itu tuh Masya Allah kalau misalnya sepanjang sholat itu benar-benar tidak teralihkan perhatiannya. Paling Allahu Akbar, udah habis itu udah jalan-jalan. Nah, tapi ketika apa yang harus kita lakukan? Ketika itu langsung, Bu, dikembalikan lagi konsentrasinya. Jadi khusyuk. Jadi usaha untuk khusyuk itu juga sudah dihitung khusyuk. Jadi kita harus selalu mengusahakan khusyuk itu. Makanya, Bu, sholat kita nanti di akhirat tidak ada yang pahalanya 1 full. Pasti itu setengah, 1/3, 1/5. Nah, tapi mengusahakan untuk khusyuk itu bagaimana caranya? Dimulai dari toharoh. Tidak ada sholat kalau tidak ada wudu.
ya kan? Tidak ada sholat kalau nggak ada bersuci. Jadi biasanya problematika kekhusyuan kita dalam sholat itu tuh karena satu, mungkin kita toharohnya belum benar. Nah, maka kita harus belajar adab toharoh. Jadi untuk bab sholat kita mulai harus belajar adab bersuci. Bagaimana bersuci dengan air yang mengalir. Di kamar mandi, bagaimana adab di kamar mandi. Ibu kalau misalnya punya toilet jongkok, itu hati-hati dengan cipratan air seni. Nanti Rasulullah ya waktu Isra Mi'raj kan ditunjukkan Allah tuh surga, ditunjukkan Allah neraka. Ketika dilihat di neraka banyak perempuan. Kenapa? Karena bersucinya yang tidak bersih, toharohnya tidak bersih. Jadi mungkin jongkok ya ketika itu, tapi kemudian kakinya nggak disiram. Padahal mungkin ada cipratan yang tidak kita sadari. Nah makanya kalau belajar ada bersuci itu nanti ya caranya ya kita ketika masuk kamar mandi kaki apa bu? Kiri. Jadi masuk kamar mandi kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kanan sama-sama masuk kamar mandi kan? Tapi berbeda nilainya di sisi Allah kalau kita masuk kamar mandi dengan kaki kiri dan dengan kaki kanan. Karena ketika kita masuk kaki kiri maka kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sampai mana? Sampai mereka otomatis masuk kamar mandi kaki kiri. Itulah yang namanya adab. Jadi adab itu kalau sudah menjadi kebiasaan yang otomatis. Nah, jadi mengajarkan anak kita, ini baru satu bab Ibu. Padahal adab itu 24 jam kan? Adab itu dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Ini baru bab adab kamar mandi, dimulai dari masuknya kaki kiri. Baca doanya apa Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ibu-ibu masuk kamar mandi usahakan dengan tutup kepala. Jadi kepalanya ditutup ya Bu ya ketika masuk kamar mandi. Dengan kaki kiri pakai alas kaki. Jadi ibu-ibu di rumahnya di kamar mandi sediakan alas kaki. Tapi jangan keluar masuk ya. Karena kamar mandi itu tempat najis ya. Jadi sediakan alas kaki di kamar mandi. Khusus untuk kamar mandi. Ibu kalau baca penelitian, kan orang-orang Islam itu tuh senang ngamalin sunnah kalau sudah terbukti secara ilmiah. Ya enggak? Ini menurut penelitian bla 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 bla. Oh, ternyata kalau minum dengan duduk itu tuh menurut penelitian medis, padahal itu Rasulullah sudah 1400 tahun yang lalu ngajarin, 14 abad yang lalu. Beda loh kita mengamalkan sunnah dengan berdasar hasil penelitian sama mengamalkan sunnah dengan ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang-orang biasa, tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya kita. Jadi Bu di kamar mandi itu ada jutaan kuman penyakit. Namanya kamar mandi ya, tempat najis, tempat kotoran. Yang itu masuknya paling mudah Bu, kuman itu dari mana? Dari pori-pori telapak kaki. Penyakit itu paling mudah masuk dari pori-pori telapak kaki. Kenapa kita itu secara medis, secara ilmiah ini sediakan alas kaki. Di kamar mandi tidak boleh berlama-lama. Boleh nyanyi nggak Bu di kamar mandi? Boleh bicara? Kalau ada orang ucap salam kita ngapain? Kasih isyarat, diem aja. Nanti kalau ada tamu assalamualaikum diem. Kasih isyarat, ada gayung tok-tok atau guyuran air atau apa, kasih tanda. Tapi jangan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jangan ya. Tidak boleh membawa benda-benda yang ada lafaz Allah atau Muhammad. Tidak boleh bawa HP yang ada Al-Qur'annya. Seperti itu. Itu baru sedia. Kemudian bersuci dengan air yang mengalir, minimal 3 kali siraman. Nah, jadi Bu sebelum, kalau Ibu punya toilet jongkok, sebelum Ibu, kita istilahnya Bu, kalau orang Amerika juga nyebutnya number 1, number 2 untuk kesopanan. Jadi buang air kecil itu istilahnya dengan 1, nomor 1. Mau kemana? Mau nomor 1 biar sopan. Bahkan orang Amerika sopan loh, mereka kalau mau nyebut itu number 1, number 2 seperti itu. Nomor 2 kalau mau buang air besar. Ini diajarin nih ke anak-anak kita. Ya, insya Allah dari sini. Nah, kemudian tidak berlama-lama di kamar mandi. Sebentar saja sesuai keperluannya. Karena memang kamar mandi itu tempatnya para jin. Seperti itu. Mereka kalau azan berkumandang larinya ke situ. Makanya kita usahakan kalau pas azan jangan langsung masuk kamar mandi, masuk sebelumnya atau sesudahnya.
Nah itu ya, dimulai dari toharohnya. Begitu udah toharohnya selesai, ini beres, apalagi wudu. Bab wudu, bagaimana wudu yang benar. Wudunya benar, masuk selanjutnya apa? Kebersihan, kesucian tempat sholat. Diperiksa, ada telek cicak enggak, ya kan? Mungkin ada kecoa, buang kotoran, itu harus pastikan tempat sholat kita bersih. Kemudian alat sholat, ibu-ibu pergi taklim pakaiannya cantik-cantik, ya kan? Kemudian sholat, itu udah 1 bulan tidak diganti, mau kenanya misalnya, ya kan? Jadi kita tuh padahal mau berjumpa dengan Allah, Rabb semesta alam. Seharusnya pakaian terindah yang kita punya itu adalah untuk ketika kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling bersih, yang paling indah. Kita sholat boleh bu pakai parfum yang tidak mengandung alkohol, tapi sholatnya di rumah, jangan dibawa ke masjid ya. Karena apa? Perhiasannya kaum wanita itu yang nampak, perhiasannya kaum laki-laki itu yang tercium. Jadi parfum itu perhiasan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Wanita bu, kalau dia pakai parfum dan itu tercium laki-laki, itu sama dengan dia sudah berzina. Perempuan pakai parfum, dia niatkan ini supaya tercium aroma parfumnya dan itu tercium laki-laki, itu sudah masuk kepada zina. Semua anggota badan kita ini bisa berzina ibu. Mata bisa berzina, telinga bisa berzina, tangan, lisan, hidung, semua bisa berzina. Zinanya mata melihat yang tidak boleh dilihat, zinanya telinga mendengar yang tidak boleh didengar, zinanya lisan mengucapkan yang tidak boleh diucapkan. Nah, tadi juga ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu juga banyak bu jumpa dengan perempuan di neraka. Sebab apanya? Lisan. Banyak melaknat ke anak. Aduh ya Allah, kamu itu kok anak tidak bisa diatur. Ya betul-betul nanti anaknya nggak bisa diatur. Kalau dibilangin mama kenapa nggak bisa dibilangin? Oh betul-betul nanti nggak bisa dibilangin. Itu buat apa kita harus berhati-hati terhadap lisan kita. Jadi hati-hati itu sampai kita harus melatih, ya Allah ini pilihan katanya apa dulu ya. Jadi kalau marah bu kepada anak, lebih baik diam. Diam itu minta jeda. Uma sekarang marah, Umi marah, Umi merasa marah. Jadi diam dulu. Diam, kemudian pikirkan apa yang harus kita katakan kepada anak kita. Jadi jangan bu ketika marah dalam keadaan emosi di situ keluar kata-kata. Udah nanti habis semua, yang keluar itu adalah kata-kata yang buruk. Tapi kalau kita berpikir dulu, kita tenang berpikir, ambil air wudhu, sholat, ya, kemudian minta taufik kepada Allah, ya Allah. Kemudian ajak anak duduk musyawarah, didudukkan dalam musyawarah. Kemudian belajar yang namanya bu melakukan validasi emosi. Jadi dalam ilmu psikologi bu, semua perilaku anak, baik itu perilaku baik maupun perilaku buruk, pasti ada alasannya. Ada kebutuhan anak yang ingin ia penuhi sehingga dia berlaku seperti itu. Bisa jadi memang dia butuh sesuatu, bisa jadi memang cuma cari perhatian. Karena memang ada anak-anak yang itu dia attention seeker. Tapi anak-anak yang attention seeker pun atau cari-cari perhatian itu biasanya dari belajar. Misal di rumah dia cuekin, mamahnya itu main HP aja. Ntar ini mau ngiklan dulu ini mama sebentar ya. Ma aku lapar, ini lo nanggung, ini nih ada mau closingan. Misal, ya kan? Tidak dapat dia perhatian itu. Tapi ketika dia keluar rumah, kemudian dia butuh perhatian dan kemudian dia menangis. Oh, langsung nih dapat perhatian dari ibunya. Itu ada proses belajar. Oh, berarti kalau aku lagi di luar, di tempat umum, aku nangis, ibuku tuh kasih perhatian ke aku. Jadi kemudian kejadian yang sama ke tempat yang lain, dia ulangi lagi. Itu ada proses belajar. Karena dia belajar kalau dia ngamuk di tempat umum, ibunya perhatian. Nah, jadi semua hal yang anak kita bisa itu adalah hasil dari proses belajar. Anak-anak kita tuh cerdas bu. Mereka itu seorang pengamat yang luar biasa. Makanya itu kenapa seorang ibu harus hati-hati menjaga lisan, hati-hati melakukan tindakan. Tapi memang ulama mengatakan dibanding kata-kata atau nasihat, anak-anak itu lebih melihat contoh atau teladan.
Maka yang paling utama dari seorang tua itu adalah memberikan teladan. Ya tadi ya, bagaimana sholat. Nah kemudian setelah perbaiki toharoh, berwudu, perhatikan tempat, dan kemudian bacaan sholat. Maka kita wajib untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, minimal yang kita bawa di dalam sholat. Kita tasihkan Bu, jadi disyahadahkan bacaan Al-Fatihahnya, sampai kemudian syahadah bahwa oh ini sudah sesuai dengan sebagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah. Kemudian surah-surah pendek yang kita baca setelah Al-Fatihah, minimal kita bisa hafal 10 surah terakhir. Jadi dari Al-Fil yaitu ya, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai An-Nas. Misalnya kalau nggak bisa yang panjang-panjang, kalau sanggup baca surah-surah atau menghafal surah-surah panjang, alhamdulillah. Kalau misalnya tidak bisa, minimal 10 surah itu kita bisa baca dengan makhraj dan tajwid yang baik, karena itu kita bawa di dalam sholat. Kemudian kayak bacaan takbir Allahu Akbar, kita fahami maknanya apa, Allah Maha Besar. Kemudian kita hadirkan kebesaran Allah. Kemudian ketika semua tasbih ya, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, duduk di antara dua sujud itu Masya Allah loh. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Bayangkan kalau kita faham maknanya. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, kabulkanlah permintaanku. Ya kan? Itu kalau kita fahami betul, Masya Allah itu akan mendapatkan. Jadi kenapa salah satunya kita nggak khusyuk? Kita nggak faham apa yang kita baca di dalam sholat, sangkin otomatisnya. Karena kan banyak saya punya banyak surah-surah yang saya hafal. Itu kenapa? Karena waktu kecil punya kebiasaan sama orang tua diajak sholat berjamaah di masjid pada waktu-waktu sholat yang itu bacaannya jahar. Subuh itu dibawa ke masjid sama orang tua. Dari kecil tuh saya sampai SMP masih seperti itu, sampai kemudian akhirnya boarding school. Jadi sebelum boarding school itu setiap hari itu dibawa sholatnya ke masjid. Maghrib, Isya, kalau zuhur, asar kan di sekolah ya biasanya atau di madrasah. Jadi itu banyak surah yang saya hafalnya itu karena dengar bacaan imam. Jadi mungkin seperti itu, kita dari kecil ya diajarin bacaan sholat tanpa kita paham apa makna bacaan itu. Jadi udah otomatis bunyi aja walaupun pikirannya kemana-mana, tapi yang diucapkan mulut itu benar. Nah maka kita belajar. Insya Allah tanggal 19 ya, itu kemarin saya dapat di Solo itu ada anaknya Mufti Yaman. Jadi anak kakaknya Habib Umar bin Hafiz Hafizahullah, beliau mengadakan daurah sholat Bu, seharian itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, tapi di Solo. Itu insya Allah kalau ibu-ibu mau belajar memperbaiki sholat, itu nanti insya Allah saya juga insya Allah niat ikut. Tadi udah request sama suami untuk diantarkan belajar ke sana. Ya itu ya, kita perbaiki sholat. Karena ibu kita punya Idul jam 9.15 Bu. Pesannya itu ada banyak loh Bu, saya baru sampai di sholat. Nah, ibu-ibu kita itu kenapa ya harus perhatikan tadi, satu, sholat adalah amal yang akan pertama kali Allah periksa di akhirat. Kemudian bagaimana Allah juga mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah kita dengan sabar dan sholat. Kemudian sholat itu adalah miftahul jannah, itu nama saya. Miftahul jannah as-sholah, kunci surga adalah sholat. Kemudian inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di dalam suatu majelis ilmu pernah ditanya kepada ustadz yang mengisi, Pak Kiai, kenapa ada orang sholatnya itu 5 waktu berjamaah di masjid, kemudian sholat sunnah juga, tapi kok akhlaknya masih buruk? Perempuan misalnya sholatnya itu tertib, rajin sholat tahajud, sholat duha, tapi kok masih suka gibah, masih suka bicara keburukan orang lain. Itu kenapa? Sama, karena kualitas sholatnya juga memang belum baik. Nah, sehingga pernah kan ada sahabat tanya kepada ya Rasulullah, itu loh Rasulullah si fulan kalau malam dia sholat tapi kalau siang dia mencuri. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya sholatnya akan memperbaiki amalnya. Sholat aja, buat sholat terus, sholat, tapi dengan memperbaiki sholat. Kita Bu punya teman-teman hijrah gitu ya, temannya suami saya lebih tepatnya. Ini tidak bermaksud untuk membicarakan aib ya, tapi sebelum hijrah itu ya, sebelum dia taubat,
itu alkoholik. Dan kalau sudah mabuk, itu bisa buka aurat semua, keliling tuh di lapangan mana, pokoknya salah satu lapangan sepak bola lah di Jogja ini. Naik motor, itu buka aurat semua, berdiri naik motor seperti itu. Itu kalau mabuk seperti itu perbuatannya. Dan kemudian yang namanya alkoholik, untuk lepas dari alkohol itu berat. Jadi setelah dia taubat, sudah sholat berjamaah 5 waktu di masjid, masih susah untuk tidak mabuk. Maka tanya kepada ulama, Ustadz, bagaimana caranya saya untuk lepas? Ini nggak bisa nih lepas ini sama alkohol, sama minuman keras itu nggak bisa lepas. Tahu nggak? Ustadz itu bilang apa? Bu, kalau kita ketemu maksiat, Bu, kita jangan tegur maksiatnya. Misalnya jemput perempuan yang belum buka aurat, itu jangan kita bilang itu buka aurat haram. Dia akan semakin jauh dan tidak akan menerima kebaikan. Sama kalau kita bilang sama orang yang mabuk, oh itu khamar itu haram, ya dia tahu dia haram, tapi kan dia bilang ini saya nggak bisa, kenapa, gimana caranya? Tapi apa? Ulamanya mengatakan, kamu gas aja terus sholatmu, digaskan gitu, pokoknya sholat, gimana caranya, pokoknya prioritaskan sholat. Tapi tidak ada tuh disentuh-sentuh tentang khamarnya. Dan dia kan kayak nggak ngerasa dapat solusi ya. Terus gimana ya ini caranya? Akhirnya apa, Bu? Yang dia biasanya 24 jam mabok bisa, tapi karena dia mau jaga, kan disuruh gaskan sholat, berarti dia harus jaga sholat. Bagaimana dia bisa jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid? Maka dia membuat kesimpulan sendiri. Oh, berarti aku boleh mabuk pada waktu-waktu yang itu aku bisa bangun sebelum waktu sholat tiba. Jadi subuh ke zuhur, panjang kan, Bu ya waktunya, itu masih bisa dia tuh mabuk tidur, maka dia minum tuh. Dari zuhur ke asar pendek, dia nggak minum. Asar ke maghrib pendek juga kan, dia nggak minum. Maghrib ke isya pendek juga, dia nggak minum. Akhirnya dari yang 24 jam itu tinggal 2 waktu. Dan dengan izin Allah kemudian pelan-pelan dia berhenti. Dan insya Allah alhamdulillah sampai hari ini insya Allah masih istiqomah dalam hijrahnya ya, mudah-mudahan ya. Jadi hijrah itu, Bu, itu bukan berarti kita sudah selesai ya. Karena kita tidak tahu, yang kita harap apa? Kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang terbaik. Jadi orang, Bu, mungkin dari maksiat menuju taubat itu berat. Tapi lebih berat lagi bagaimana bertahan di dalam taubat. Dan itu pasti akan Allah uji. Maka kita senantiasa, Bu, minta sama Allah, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Supaya Allah jemput kita dalam keadaan husnul khotimah. Nah, karena perempuan, Bu, kenapa kita harus jaga sholat? Kita, Bu, punya 3 tamu. Ini saya selalu sampaikan di setiap majelis, karena ini penting bagi seorang perempuan untuk mengingatkan diri saya sendiri, pentingnya kita untuk menjaga sholat di awal waktu. Ya, sholat di awal waktu. Kita punya 3 tamu, Bu, perempuan. Yang pertama, haid. Ya, haid itu bisa datang kapan saja, walaupun kita sudah punya periodisasi haid, bisa maju, bisa mundur. Ya, jadi kita harus perhatikan ya kalau sudah dekat-dekat nih masa haid atau dia dalam sepanjang waktu. Ya, karena kalau misalnya ya, ini selalu saya contohkan juga untuk mengingatkan kita betapa pentingnya kita menjaga sholat di awal waktu. Ini, Bu, sudah dekat nih masa haid ya. Kemudian tapi tadi masih sibuk masak atau masih sibuk jemur baju. Nah, kemudian masuk waktu sholat asar lah katakan, masuk waktu sholat asar. Nah, tapi masih ada nih aktivitas yang mau dikerjakan, sehingga 15 menit setelah azan baru mau bersiap sholat, masuk kamar mandi, oh sudah keluar, dan ibu nggak tahu itu keluarnya sebelum azan atau sesudah azan. Kalau keluarnya sebelum azan, ibu utang sholat nggak? Nggak. Tapi kalau keluarnya setelah azan, berarti utang sholat, dan itu harus diqadha, ya, harus diqadha, harus diganti. Itu tamu yang pertama, maka kita harus selalu senantiasa jaga sholat di awal waktu. Jadi setengah jam itu sebelum waktu sholat, itu pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya itu masih menyibukkan kita itu sudah mulai kita stop dulu, kita off dulu ya, seperti itu, untuk persiapan sholat. Dan kemudian ada tamu yang kedua, itu adalah maut. Maut itu pasti datang dan tidak tahu kapan datangnya ya. Banyak orang sekarang, banyak ya kita lihat, oh ya Allah, dia itu masih sehat, saya itu masih ngobrol, tadi siang itu masih makan bareng. Mungkin kita juga punya anggota keluarga yang seperti itu kan.
masih nyapu. Saya punya tetangga persis di sebelah rumah saya, pagi-pagi masih ngobrol sama suami saya, masih nyapu-nyapu. Beliau baru pindah, baru mau mengadakan syukuran masuk rumah baru. Sorenya meninggal. Sebelah rumahnya lagi mau pergi kondangan, dan kemudian dalam perjalanan itu mau periksa karena kakinya itu kena jeruji sepeda, olahraga sepedaan, mau meriksain kaki Bu, untuk meriksain kaki untuk perbannya itu ya, ngecek lukanya. Ke rumah sakit meninggal. Nggak tahu kita ya kapan Allah akan menjemput kita. Maka itu jangan sampai ketika kita Allah jemput itu kita dalam keadaan masih ada utang sholat. Nah yang ketiga itu adalah tamu yang sebenar-benarnya tamu yang datang ke rumah. Ibu kalau punya tamu, teman datang ke rumah, saya dulu sering punya tamu itu datang ke rumah, begitu azan itu pamit. Padahal kita tidak tahu Bu, di perjalanan itu subhanallah ya, yang namanya safar itu adalah fitnah. Safar itu adalah salah satu azab. Salah satu azab itu adalah di jalan. Kita hati-hati, tapi kita tidak tahu apakah orang hati-hati, ya kan? Makanya kalau ibu misalnya bertamu ke tempat teman, atau ada teman datang ke rumah ibu, masuk waktu sholat dulu. Kalau pamit, Bu sholat dulu gitu ya, insya Allah biar tenang, seperti itu. Ada nanti tuh alasan Bu, macam-macam. Saya pikir, aduh nanti saya ini bajunya masih kotor atau apa, aduh pakai pinjam daster saya dulu gitu ya. Pokoknya kasih mereka waktu untuk sholat dulu. Sudah sholat, baru kemudian melanjutkan perjalanan. Nah ya insya Allah ya Bu-ibu ya, itu adalah apa yang ulama nasihatkan tentang sholat. Dah ya Bu ya, habis waktunya. Insya Allah. Untuk sesi selanjutnya itu tanya jawab. Monggo yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan, di dalam judul ini pesan-pesan ulama diamalkan kaum wanita. Jadi sejauh mana yang dinamakan ulama itu untuk mengamalkannya wanita? Apakah wanita itu kita sudah tahu apa gimana? Rasa saya untuk menanya ini ilmu kita yang diamalkan kita sama-sama gitu. Tapi rasa saya mengenai judul ini dengan ceramah, sebetulnya saya memang kalau mau aktivitas saya mau lihat judul, tertarik saya. Alhamdulillah ini semuanya ilmu, semua kita dapat ilmu yang baik. Tapi ini kan tentang pendidikan yang diterapkan pada ibu. Jadi saya cuma penasaran di mana ini ulama untuk mengidentifikasi wanita. Terima kasih. Bismillah. Ya, Ibu, tadi saya sudah sampaikan ya. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada beberapa pesan ulama yang ingin saya sampaikan di majelis ini. Karena apa? Saya hantarkan tentang pentingnya peran seorang wanita. Tadi ya, bahwa kita adalah seorang madrasah. Maka sebagai madrasah kita harus kuat fondasinya. Pesan ulama yang pertama tadi, bagaimana kita menjaga iman, kemudian bagaimana mendidik diri kita dengan adab, dan adab itulah yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Jadi semua yang saya sampaikan dari awal tadi itu adalah pesan-pesan ulama. Perbaiki iman kita, itu yang utama yang akan Allah pandang. Nanti kita jumpa Allah di akhirat, apakah kita mentauhidkan Allah? Itu pesan ulama. Kemudian adab, tadi ya di Quran surah At-Tahrim, didik keluargamu dengan adab, itu adalah pesan ulama. Ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Orang-orang yang dengan ilmu mereka itu takut kepada Allah. Kalau kita ikut mereka, kita akan menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah. Dan kemudian yang ketiga tadi, bagaimana kita menjaga
sholat di awal waktu. Itu adalah pesan ulama. Masih banyak, tapi waktunya habis. Yang selanjutnya itu ada bagaimana seorang perempuan tadi saya sampaikan menjadi muta'allimah. Ibu kita pergi datang taklim seperti ini itu baik, tapi lebih baik lagi kalau kita hidupkan taklim di rumah kita. Itu ingin saya sampaikan. Apa pesan Rasulullah SAW? Apabila berkumpul suatu kaum di dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah, saling mengajarkan sesama mereka, maka Allah akan menurunkan kepada mereka sakinah, ketenangan jiwa, rahmat akan menaungi mereka, malaikat akan mengurumuni mereka, dan Allah akan membangga-banggakan mereka di majelis yang lebih baik, yaitu di majelisnya para malaikat. Jadi selain ibu-ibu taklim di sini, maka ajak suami, ajak anak-anak untuk meluangkan waktu di rumah, hidupkan taklim rumah. Saya kalau punya kasus rumah tangga ibu, itu biasanya saya sarankan coba hidupkan taklim rumah. Karena apa? Janji, Rasulullah berjanji, hidupkan taklim rumah Allah akan beri sakinah. Kan kita ingin keluarga sakinah, salah satunya dengan hidupkan taklim rumah. Kemudian pesan ulama selanjutnya kepada wanita apa ibu-ibu? Hidup sederhana. Ini adalah fitnahnya perempuan ya Bu ya. Perempuan itu tergoda dengan yang namanya dunia. Maka ulama memesankan kepada wanita, jadilah zahidah. Jadilah wanita yang mencintai kesederhanaan, ya kan? Bahkan Rasulullah SAW ya berdoa ya Allah aku ingin dimatikan bersama dengan masakin, orang-orang miskin. Jadi Rasulullah SAW Bu ketika meninggal dunia itu tidak meninggalkan warisan. Sementara orang-orang akhir zaman itu sibuk. Ketika meninggal itu anak ini nanti diwarisin apa, anak ini. Padahal Bu yang namanya harta kita itu hanya 3 loh Bu. Apa hartanya kita? Yang habis kita makan, yang lusuh kita pakai, dan yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita infakkan itulah yang akan nanti bermanfaat di akhirat. Itulah rezeki kita. Jadi rumah yang kita tinggal, mobil yang kita tinggal, tanah yang kita tinggal itu tidak akan memberi kemanfaatan apapun di akhirat. Itu pesan ulama. Selanjutnya yang hidup secara sunnah. Tadi saya sudah sampaikan baru adab kamar mandi, belum adab makan, belum adab terhadap suami, belum adab bagaimana kita di rumah tangga. Rasulullah mengatakan baiti jannati. Ibu-ibu pernah nggak ngelihat foto replika rumah Rasulullah? Ada yang pernah lihat? Itu lantainya tanah, ya kan? Ada perabotan TV, ada dispenser, kulkas, tidak ada. Tapi kok bisa Rasulullah bilang baiti jannati? Maknanya bahwa rumah yang itu surga bukanlah rumah yang bak istana, tetapi rumah yang di dalamnya hidup amalan-amalan surga. Apa itu? Ada sana ada sholat. Jadi rumah itu bukan hotel cuma tempat tidur doang. Di dalamnya ada tilawah Al-Quran. Rumah itu bukan kafe atau bukan apa istilahnya itu karaoke yang untuk orang karaokean. Rumah itu juga bukan kafe cuma untuk makan. Ya, tapi rumah kita bagaimana menghidupkan suasana masjid di dalam rumah. Dan siapa Bu yang menghidupkan rumah dengan amal? Ibu, ya kan? Karena fitrahnya bapak-bapak itu aktivitasnya di luar rumah. Siapa yang aktivitasnya di dalam rumah? Ibu. Jadi ya bagaimana seorang ibu menghidupkan amalan di rumah. Itu 24 jam Bu, itu adab-adab itu subhanallah ya. Belum nanti adab makan, adab minum, bagaimana kita menunaikan adab makan minum seperti itu. Kemudian pesan selanjutnya ya saya ringkaskan ya yang harusnya saya sampaikan tadi. Pesan ulama selanjutnya adalah bagaimana seorang istri itu menjadi partner suami di dalam kebaikan ya. Kita itu partner Bu. Jadi perempuan itu diciptakan Allah dari tulang rusuk sebelah kiri laki-laki. Bentuk tulang rusuk itu bengkok. Kalau dilurusin keras-keras dia patah. Kalau dibiarin dia tetap bengkok. Tapi Bu tulang rusuk Bu, bukan tulang kaki, bukan tulang kepala. Maknanya apa? Tulang rusuk itu letaknya di sisian. Artinya kita itu adalah partner suami kita. Bukan di kaki itu untuk diinjak-injak, bukan di kepala untuk menjadi lebih pintar atau lebih pandai dan ngatur-ngatur suami, bukan. Jadi kita adalah partner, tapi partnernya untuk kebaikan, partner untuk akhirat, bukan partner untuk dunia. Kejar akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti dengan hina. Jadi Bu, insya Allah ya, salah satu cara untuk keluarga kita sakinah, jangan Bu, dirongrong suami kita itu perkara-perkara dunia. Yang namanya rezeki itu adalah tanggung jawab Allah, ya kan?
Nah, kewajiban suami menjemput nafkah itu adalah dalam rangka ibadah, Bu, bukan untuk memperkaya keluarga. Kalau udah namanya istri punya orientasi keluarganya harus kaya, harus bla 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 bla, itu akan menjadi beban bagi suami kita. Kasihanilah ya, Bu. Jadi salah satu, jadi suami kita itu, Bu, dia akan bertanggung jawab terhadap 4 perempuan nanti di akhirat. Atas ibunya, atas istrinya, atas adik atau kakak perempuannya, atas anak perempuannya. Kalau 4 perempuan ini bermaksiat di dunia, itu yang bertanggung jawab siapa? Mahramnya, suami kita. Dia punya ibu, dia punya kita istri, kita punya anak perempuan, dia punya adik kakak perempuan, dia yang akan bertanggung jawab. Maka suami saya itu pernah berkata, tolong saya, ringankan beban saya dengan menjadi istri yang taat kepada Allah. Itu sudah menjadi menolong suami kita, ya kan? Jadi ibu-ibu insya Allah ya menjadi partner dakwah suami. Tadi kalau mau jadi seperti Bunda Khadijah radhiyallahu anha, ibu tahu, ketika menikah dengan Rasulullah SAW, beliau adalah penguasa 2/3 bisnis di Mekah. 2/3, Bu, bisnis itu ketika menikah dengan Rasulullah. Tapi ketika akhir hayatnya, kain kafan pun tidak ada. Apakah karena bangkrut? Bukan. Karena memang digunakan semua harta itu untuk mendukung suaminya berdakwah. Sampai menangis di pangkuan Rasulullah. Sayyidah Khadijah nangis, Rasulullah bersedia, wahai istriku, apakah engkau menyesal karena harta bendamu habis? Bahkan kain kafan pun tidak ada. Tapi apa kata Sayyidah Khadijah, wahai suamiku, aku menangis bukan karena hartaku habis, tapi karena sudah tidak ada lagi yang dapat kuberikan untuk menolong dakwahmu. Nanti kalau aku mati dan kemudian jasadku dikubur, dan kemudian para sahabat membutuhkan jembatan untuk fisabilillah, berjuang di jalan Allah, galilah kuburku, angkatlah tulang belulangku, dan jadikanlah itu jembatan untuk para sahabat. Seperti itu ibu yang namanya Sayyidah Khadijah. Banyak, Bu, ibu-ibu cuma sampai pada level pedagangnya doang, ya enggak? Mau jadi seperti Sayyidah Khadijah, pedagang sukses? Tidak sampai hanya di situ. Tapi pedagang sukses untuk apa? Untuk mendukung suami di dalam kebaikan. Kita harus sampai pada tahap itu ya, jangan ditinggalkan tuh. Akhirnya jangan cuma depannya doang, pedagangnya doang. Tapi di perdagangan itu untuk apa? Untuk support kebaikan. Nah, sampai kemudian siapa, Bu? Kain kafannya Sayyidah Khadijah dihadiahkan langsung oleh Allah, dibawakan oleh malaikat Jibril. Seperti itu, hadiahnya langsung dari Allah. Nah, itulah, Bu, yang dipesankan oleh ulama untuk kita amalkan, insyaallah. Untuk sesi selanjutnya itu doa. Sudah ya, sudah selesai. Iya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita simak bersama-sama pagi ini insyaallah Allah ridho, kemudian Allah beri kepada kita taufik, kefahaman dan kekuatan untuk mengamalkan, dan untuk keberkahannya insyaallah kita sama-sama berdoa. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kita baca sama-sama suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan tunjina biha min jam'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi hab lana minas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah ya Qadir ya Muqtadir, Allahumma rzuqna ziyaratan haramain fi kulli sanah wa fi kulli waqtin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummatan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir ummatan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jibur ummatan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ummatan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.